Halo Sobat Cikun Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berkunjung ke padepokan dari salah satu teman. Saya ingin melihat beberapa koleksinya, termasuk bonsai dan juga bangunan padepokannya yang antik ya. Dan kita langsung saja menuju ke lokasi. Di sana teman saya juga sudah menunggu, Mas Yoga dari Satwa Nusantara. Di sana juga ada hewan-hewan yang hewan peliharaan ya, yang biasa masuk kontes. Oke, kita langsung saja menuju lokasinya Mas Nanang di Padepokan Beringin. Assalamualaikum Mas Nanang. Nah, ini Mas Nanang yang punya galeri. Ini Mas? Iya Pak. Mas siapa? Mas Agro. Mas Agro. Terus ini Mas Teman. Mas Dukman. Oke. Ini beliau masih merawat dari bonsai-bonsainya kawan. Ini yang siap dibentuk ya ini nanti. Oke. Ini dari jenis apa Mas? Sakura. Bunga sakura? Oh, Sakura. Pohon sakura? Bukan beringin ya Mas? Bukan. Oke. Sakura Micro. Kalau boleh tahu ini udah usia berapa Mas? Sekitar hampir 4 tahun setengah. 4 tahun setengah? Ya, dari nol. Dulu ngambilnya dari alam langsung atau gimana dapatnya? Dari benih. Dari benih. Oh, dari benih? Biji, ya. Cantik sekali. Pembenihan bisa ya? Iya. Budidaya. Budidaya lah, Banyak. budidaya ya. Nah, Ini termasuk langka ya tanaman Mas? ya dibilang langka sih gimana ya? Masalahnya habitatnya asli bukan di sini. Yang jelas habitatnya itu ya di area dingin. Di area dingin ya? Iya. Ini bukan, tapi ini dari maksudnya tanaman Nusantara atau impor atau gimana? Yang jelas ini tanaman ini memang asli dari taman pribumi ya. Oh, pribumi ya? Ya. Cuman tempatnya kadang Ya. di tempat-tempat yang Ya. di pedalaman kayak gitu ya? Iya. Oh ya, ini daunnya kecil ya. Kalau sekilas seperti tanaman beringin Mas ya, kalau dari jauh. Ya. Yang mirip ini apa ini? Kayak ini bukan ini yang ini. Kalau beringin itu kan yang jelas itu kan ada sulur dan Iya. juga itu kan jenisnya jenis ficus gitu. Oh, kalau yang ini apa? Mas? Itu kimeng. Kimeng. Kayak orang bilang banyak preh itu, bukan? Satu jenis, satu jenis. spesies. Tapi bukan satu spesies. Satu spesies, tapi bukan ya? Bukan. Oh ya, ini langka Jenisnya kawan. sama tapi satu spesies. Ya, ini cantik sekali ini. Terus ada perawatan khusus, kawatnya pun khusus Mas ya? Khusus. Bukan kawat-kawat biasa ini. Bukan. Ini lebih tebal tapi lentur ini Mas ya? Lebih lentur. Oh iya. Lentur dan juga kan tidak apa ya, membekas, tidak Oh, membekas dan iya, tidak berkarat ya? Tidak berkarat juga. Ya, ya, khusus memang ya. Ya. Perawatannya juga kalau jenis seperti ini memang perawatan khusus Iya, iya. karena jenisnya itu memang agak langka sedikit.
Untuk budidaya sulit atau mudah, Mas? Ya tergantung kondisi apa ya, kondisi daerahnya dan cuacanya juga. Oh, cuaca juga pengaruh. Iya, pengaruh faktor Ini cenderung lebih suka di tempat yang dingin. dingin ya, Berarti banyak air ya. hanya air. Jadi nggak boleh langsung terkena matahari langsung lama-lama gitu ya. Ya, kalau sudah apa namanya, kalau sudah cabang hidup dan Oh, udah bertahan. udah bisa bertahan. Udah mulai adaptasi Iya, ya. udah mulai adaptasi. Ini kalau dari harga sampai berapa, Mas? Wah. Perkiraan Namanya juga seni, harga seni itu relatif lah. tergantung yang menilai yang Nah, gitu ya. Tidak ada standarnya karena juga kan seni. Ini juga sudah sering ikut kontes gitu, Mas, untuk koleksi-koleksinya di sini. Ya alhamdulillah sudah beberapa kali ikut dalam kontes. Dan udah banyak yang apa menghasilkan prestasi toh. Alhamdulillah ada yang dapat bendera dan Wah. juga ada yang bahan-bahan prospek juga saya ikutkan kontes. Ini Mas. Oke, Mas, lanjut perawatannya. Ini saya mau melihat-lihat yang lain dulu ya. Oke Pak. Ini beberapa koleksi bonsai kelapanya. Dan cukup besar. Ini juga ada yang kembar dua ya. Kita akan melihat proses dari pembuatan bonsai mulai dari awal sampai terakhir. Dan kali ini saya juga akan mendatangi langsung ke lokasi bersama Mas Nanang. Coba mulai dari apa, Mas? Program akar. Dari program akar nanti sampai finishing. Bagaimana perjalanannya, ikuti. Wah, ini ya. Ini jenis tanaman apa, Mas? Serut. Ini serut, guys. Ini berarti dari awal. Ini baru tumbuh ya, Mas? Sudah berapa bulan sudah bisa tumbuh seperti ini? 3 minggu langsung tumbuh. Tergantung dari media juga, Mas ya? Iya. Terus ini ambilnya batang dari pohon langsung atau kita juga di awal dari langsung sungai-sungai mencari gitu ya? Kalau dipotong di atas dicangkok nggak bisa ya? Nggak bisa, nanti hasilnya udah nggak boleh. Ini serut semua, Mas? Macam-macam, ada serut, kemuning. Proses dari pembuatan bonsai ternyata seperti ini, guys. Saya tidak pernah membayangkan kalau prosesnya seperti ini. Dan ini dari berbagai macam tanaman. Kalau nggak salah ini ada waru, varigata, dan juga beberapa tanaman yang lain. Semakin lembab ya semakin cepat masnya gitu. Nggak perlu dibuka ya, Mas. Maksudnya kalau dari beberapa kali berapa menit atau nggak perlu harus tahu apa terus. Semakin rapat dan semakin lembab, semakin keluar tunas-tunas. Dia akan cabang. semakin cepat tunas seperti ini, tumbuh-tumbuh tunas seperti ini. Iya. Ya, ini caranya ternyata harus ditutup dengan plastik, kawan. Iya. Fungsinya adalah untuk menjaga kelembapannya agar tunasnya lebih Wah. cepat untuk tumbuh. Waru varigata. Waru. Waru daun putih varigata. Oh iya. Ternyata daun waru juga bisa untuk bonsai, kawan. Lihat. Ini
Dari luarnya saya sudah terlihat cantik. Oh, yang ini. Nah, terus yang ini juga dari waru. Nggak nyangka kalau pohon waru bisa jadi tanaman bonsai. Ini sudah 2 minggu. Ini 2 minggu. Mungkin sudah keluar. Sudah keluar cabang nih di atasnya. Oh, mulai ada tunas baru. Nah, ini udah mulai tumbuh kawan. Ini baru 2 minggu, 2 minggu sudah langsung ada daun baru. Ini menunjukkan adanya apa reaksi tumbuh ya, ada tumbuh ini berarti udah mulai hidup. Ini kalau nutupnya ini kira-kira sampai umur berapa mas? Atau secukupnya? Sekiranya udah banyak gitu? Nah, sekiranya ini udah ada tumbuhan lagi terus baru dilepas total. Oh, kalau seperti ini kan udah jelas tumbuh Belum, mas. kurang, Belum. Masih Kurang ya, masih rawan mati juga ya. 70% lah. Iya iya. Kalau pohon warunya diambil dari mana ini? Kalau ini ya dari lahan, Oh dari lahan. dari kebun. Oke. Nanti bisa saya praktekkan. Ini jenis kelapa gading mas. Iya, ada kuning, ada gading. Nah, ini kalau ini saya seneng ini. Saya di rumah kan juga punya ini. Saya mulai dari awal dari nol, dari batok mulai menumbuhkan. Cuman belum ada yang sampai masih proses. Saya belajar untuk menyayat mawar biar cepat tidak daun. Tapi ada yang gagal mati juga. Ada yang mati juga. Faktor Iya. dari media juga. Ini nggak pernah dirawat lagi tuh mas, maksudnya gitu. Iya, itu medianya kurang bagus, nutrisinya nggak ada itu. Iya kayaknya kurus ya. Iya. Ini Jadi kering yang, juga ya. yang diasumsi pohonnya itu nggak mencukupi untuk pertumbuhan Tanamannya, untuk tanamannya. daunnya. Iya. Terus untuk medianya apa mas biasanya? Harus Ya. pakai kokopit nggak? Ya sebenarnya kokopit juga lebih bagus sih, tapi Bagus ya. lebih bagus juga itu pakai apa ya? Pakis itu. Pakis. Iya. Oh pakis yang Akar hutan itu, pakis, iya. akarnya. Iya, itu bagus Oh. tuh. Iya ya. Wah pakis kalau di sana banyak mas. Akar pakis terus untuk tanahnya kompos dikasih? Ya berapa persen aja untuk komposnya, semakin banyak kompos kan nggak baik kan. Oh gitu. Jenis akarnya kan juga beda. Bonsai-bonsai Iya, iya. biasa. Ini dulu juga dari awal mas ya? Iya dari nol. Pohon gading. Ya dari buah itu, dari buah. Dari buah? Tumbuh tunas langsung tanam. Gitu. Iya. Memang prosesnya sih nggak sulit gitu untuk Lebih pohon cepat kelapa. untuk Lebih kelapa. cepat, iya. Kawan, nah, kita sudah berbincang-bincang dengan pakarnya. Tadi mulai dari apa? Cara menyemai, terus perawatan, dan sekarang di sana juga ada yang baru mengambil dari alam. Itu masih masih belum dirawat ya mas. Jenis waru mas ya. Ini paru varigata. Jenis waru varigata. Ya. Ayo kita ikut di sana. Ternyata ini kalau di alam nggak banyak dilirik orang karena bentuknya mungkin nggak menarik, tapi kalau sudah tersentuh dengan tangan-tangan seni akan menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali kawan. Ini masih liar, seperti liar. Penting kalau orang lewat dibiarkan atau mungkin malah dibuang ya. Ya memang itu dulunya itu pohon normal. Iya. Rencana kan memang ada perencanaan mau dibikin bonsai. Setelah itu kita buang batang-batang utama yang ke atas itu saya buang, saya memakai dengan dongkelnya. Jadi untuk pertumbuhan percabangan baru kita pakai. Iya. Tapi paling tidak dari dasarnya udah bagus ya. Gini. Sudah, itu kan sudah terprogram Iya, mulai iya, dari sini akar, dari liuannya, dari tajuknya. Nah, kalau ini udah mulai membentuk mas, Iya. cantik ini. Oh. Ini cantik bagi yang paham bonsai. Kalau nggak paham ini apa kayak gitu ya, masih belum Ya. terawat ya. Istilah bonsai itu memang tiap orang itu berbeda karena imajinasinya juga kan berbeda. Iya, betul. Ini memang banyak mas di alam liar, di alam bebas maksudnya. Kalau jenis ini memang langka, Langka ya? nggak begitu banyak langka ini. Saya sendiri juga nggak pernah Kalau lihat yang jenis ini. Jenis waru-waru biasa. Kalau ini mungkin saya pernah lihatnya.
Ini sama toh, varigata juga. Ini jenis putih, jenis varigata ini. Kan apa ya, ya dikatakan varigata itu punya ciri khas utama itu Putih. agak merah, Apanya? akarnya agak merah sedikit, Oh, agak itu merah. ciri khasnya. Ini kayak bukan waru-waru gunung atau waru. Bukan. Ini dapat dari daerah mana, Mas? Ini dapat di daerah perbatasan antara Jombang dan Kediri, Kediri paling utara. Memang harus berburu, Mas. Hunting terus ya. Iya. Ini apa? Murbei besaran, Murbei. murbei atau besaran. Jenisnya Murbei. bukan, sebenarnya itu kan jenis-jenis buah. Murbei ini Ya. di tempat saya dulu tempatnya nih, Mas. Kerenceng. Dulu kan tidak ada yang pakai. Nggak pakai. Sekarang kan Ya langka. dilihat dari termasuk karakter langka ini. batangnya kan ada, kesantuannya ada, sehingga Hmm. diburu oleh pendogel-pendogel. Oh, gitu ya. Mungkin kalau mau sih ditampilkan jenis bonsai Ini niagari. soalnya ini berbuah, buahnya pun manis jadi nikmati. Ya. Kalau jadi bonsai terkenal mahal, Mas. Yang jelas itu kan tampilan ini tampilan niagari, jadi jenis bonsai pakai tampilan buah, Iya, iya, iya. jadi nggak pakai tampilan daun. Kayak gini-gini di anu Mas, dihilangkan Dijin ya, dikeringkan, Dikeringkan. dikeringkan. Oke, sangat menginspirasi ya. Yang sebelumnya nggak pernah terpikir kalau ternyata dari apa ini besaran, Besaran, besaran istilah Jawa. atau umumnya murbei ya. Murbei. Ini dulu kalau di alam ini dipakai untuk makanan ulat sutra. Betul. Ulat sutra kan? Betul. Ya. Dulu sangat banyak sekali tapi sekarang sangat langka tanaman. Dan ini daunnya enak untuk disayur ternyata. Ya, Yang muda ini disayur enak. Saya juga punya di rumah liar, maksudnya nanti nggak akan saya buang, ini saya pakai berarti. ya. Semakin besar semakin Iya, iya. kesantuannya kan ada. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Mas ilmunya. Nanti ketemu Ya, lagi. Ya, oke. Oke, demikian ya kawan, banyak ilmu yang kita serap mengenai bonsai. Seperti tanaman-tanamannya tadi yang nggak pernah terpikir oleh kita ternyata sangat berharga kalau kita mau menyentuhnya dengan sedikit seni ya, seperti itu. Oke, sampai jumpa kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.